Sampai selamat lingkungan nalatai, salam sujud karena malempang, Om Swastiastu. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, ranjing antara langit, karena atas asung kerta waranugraha beliau, kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya IGD Arya Juni Arta diberikan kesempatan untuk memberikan pandehen ataupun dharma wacana dan hadir di Tampung Penyang TV. Dan pada kesempatan yang baik ini, saya akan membawakan tema tentang takdir, nasib, dan kebebasan manusia dalam ajaran agama Hindu. Pemirsa Tampung Penyang TV dimanapun berada, selama ini mungkin ada sebuah pertanyaan yang sering mengganjal di hati, seperti misalnya, apakah hidup saya sebagai manusia ini sudah ditentukan sebelumnya dari saya lahir sampai saya mati, yang selama ini kita sebut sebagai takdir. Kemudian, apakah hidup saya ini memiliki kebebasan untuk berbuat sesuai dengan apa yang saya inginkan? Kemudian, apakah yang namanya nasib itu bisa saya ubah, ataukah nasib itu tidak bisa saya rubah dan tertutup untuk diri saya, sehingga saya harus pasrah menerima keadaan ataupun nasib? Nah, para pemirsa Tampung Penyang, para pemirsa Tampung Penyang TV yang berbahagia, di dalam ajaran agama Hindu sebenarnya secara eksplisit itu tidak ada dikatakan atau disebutkan tentang takdir, tetapi di dalam ajaran agama Hindu ada disebutkan tentang yang namanya hukum reta, atau hukum yang mengatur tentang keseimbangan dan harmoni alam semesta, yang dalam pemikiran filsuf Jerman kemudian yang bernama Leibniz disebut sebagai harmonia prastabilita, atau hukum harmoni alam semesta. Jadi bagaimana kemudian terjadi siang dan malam, hal itu disebut sebagai akibat rotasi bumi. Kemudian perputaran bumi dan planet-planet lainnya mengelilingi matahari yang disebut dengan evolusi bumi, itu merupakan bagian daripada hukum reta, harmoni alam semesta. Kemudian hukum yang mengatur tentang daya tarik-menarik, benda jatuh dari atas dan sebagainya, termasuk siklus daripada kelahiran, kehidupan, dan kematian, disebut sebagai hukum reta. Jadi dalam agama Hindu tidak ada secara eksplisit menyebut sebagai takdir. Kemudian bagaimana dengan nasib? Di dalam agama Hindu, nasib itu merupakan sebuah akumulasi daripada perbuatan yang kita lakukan. Akumulasi dari perbuatan yang kita lakukan terdahulu dengan perbuatan yang kita lakukan sekarang atau saat ini. Itulah yang kemudian membentuk yang namanya nasib. Jadi jika ada pertanyaan, apakah nasib saya bisa dirubah? Tentu saja. Artinya siapa yang bisa merubah? Kita sendiri. Karena perbuatan itu dilakukan oleh kita sendiri, dan perbuatan itu dihasilkan oleh diri kita sendiri. Dalam agama Hindu, hal itu disebut dengan ajaran karma pala. Jadi ajaran karma pala ini sangat berhubungan erat dengan yang namanya nasib. Kita sendiri yang menanam, tentu kita sendiri yang nantinya menuai. Kita yang menabur, kita yang nanti bisa benihnya itu kita miliki apa yang kita tabur. Hal ini dikatakan di dalam
Pustaka Slokantara 68 yang mengatakan karma pala ngarania palaning gawe hala ayu. Jadi sangat jelas, karma pala itu merupakan hasil daripada baik buruk perbuatan yang kita lakukan. Jadi para pemirsa Lampung Penyang TV yang berbahagia dimanapun berada, kita sekarang sudah memahami bahwa apa yang terjadi dengan diri kita saat ini tiada lain adalah hasil daripada perbuatan kita sendiri, baik perbuatan yang terdahulu maupun sekarang. Yang dalam agama Hindu, dalam hukum karma dibagi menjadi 3, yakni sancita, karma pala, perbuatan yang kita laksanakan kehidupan dahulu yang belum selesai atau habis kita dapatkan, kemudian kita nikmati sekarang. Ada prarabdha, sekarang kita berbuat, sekarang kita nikmati. Kemudian ada kriyamana, sekarang kita berbuat, nanti kita nikmati. Jadi yang membentuk yang namanya nasib itu merupakan sancita dan prarabdha karma pala. Jadi kadang-kadang sering sekali kita mengatakan bahwa kenapa kehidupan ini tidak adil, kenapa ada yang terlahir dengan kehidupan yang mampu, ada yang juga kurang mampu. Kemudian kenapa ada orang yang hidupnya rasanya tidak melakukan perbuatan yang baik gitu, tetapi kenapa hidupnya nyaman-nyaman saja, enak-enak saja. Saya yang sudah berusaha sebaik mungkin tetapi belum mendapatkan pahala atau kehidupan yang baik dan bahagia. Nah, inilah yang kemudian oleh masyarakat dikatakan sebagai mungkin ini sudah nasib saya. Karena nasib, saya harus pasrah menerimanya. Seolah-olah nasib itu bersifat tertutup dan tidak bisa kita lakukan perubahan. Karena nasib itu di dalam agama Hindu dibentuk oleh akumulasi karma kita sendiri, jadi kita sendiri yang bisa merubah. Jika nasib kita hari ini sudah terjadi karena mungkin ada perbuatan kita terdahulu yang tidak kita pahami, yang membentuk kehidupan kita sekarang, kita bisa berbuat sebaik-baiknya sekarang untuk perbuatan hasilnya nanti kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Makanya sekarang kita bekerja dengan keras tapi belum juga kaya-kaya dan sukses, percayalah tidak ada henti-hentinya untuk berbuat, terus menerus berusaha, nanti hasil tidak akan pernah mengkhianati apa yang kita kerjakan. Demikianlah misalnya para mahasiswa, jika hari ini misalnya belum mendapatkan hasil yang sempurna, terus meneruslah belajar, karena pada hasilnya akhirnya nanti kita akan mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Karena hukum karma pala itu bersifat pasti. Para pemirsa TV Lampung Penyang dimanapun berada, jadi di sini sangat jelas bahwa manusia itu memiliki kebebasan di dalam agama Hindu tentunya. Manusia memiliki kebebasan untuk memilih. Apakah saya ini sebagai mahasiswa misalnya mau memilih untuk rajin belajar, ataukah memilih untuk tidak belajar atau malas-malasan? Ataukah saya ini sebagai seorang pendidik berusaha melaksanakan pendidikan dengan sebaik-baiknya ataukah tidak? Itu adalah pilihan saya. Jadi jangan kita mengatakan bahwa mungkin sekarang saya sudah berusaha belajar tapi saya belum juga dapat A, baru dapat B, udah nasib saya, besok nggak belajar lagi. Tidak ya. Jadi yang namanya usaha itu terus menerus, pada akhirnya kita yakini apa yang kita laksanakan pasti akan mencapai hasil sesuai yang kita inginkan. Para pemirsa Lampung Penyang TV dimanapun berada, jadi sangat jelas dalam agama Hindu itu yang namanya nasib itu ditentukan oleh diri kita melalui akumulasi karma pala, dibentuk oleh sancita dan prarabdha karma pala. Sedangkan mengenai kebebasan manusia, tentu setiap manusia memiliki kebebasan sendiri yang sering disebut sebagai free will, kehendak bebas bagi kita semua untuk memilih
mana yang mau kita inginkan. Tentu di antara pilihan itu kita akan berusaha memilih yang terbaik di antara yang baik. Pemirsa Tampung Penyang TV dimanapun berada, demikianlah Pandaihen kita pada kesempatan hari ini. Saya secara pribadi memohon maaf yang setulus-tulusnya jika ada hal-hal yang tidak berkenan, tidak sesuai di hati pemirsa semuanya. Tan hana wong swasta ayu nulus. Itu saya minta maaf yang setulus-tulusnya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om Sahe.